Assalamualaikum Mbak Egi. Gimana kabarnya? Masih sehat semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Fisika kuantum. Abu Nawas membagi 5 telur menjadi 3 dengan adil tanpa pecah sedikit pun. Jadi kisahnya, suatu hari Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana kerajaan dan menanyakan soal tentang Abu Nawas. Hei, apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas? Tanya Raja Harun mengawali pembicaraan tersebut. Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepalanya. Pertanda mereka mengerti dan pernah mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas itu tinggal? Tanya raja kembali, menanyakan keberadaan Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri maju ke depan dan mengungkapkan bahwasanya dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, yang mulia. Di sana tuh, ke sana. Terus lurus kiri, maju, terus lewat jembatan, lurus lagi. Karena raja penasaran, kemudian ingin mengetahui di mana Abu Nawas berada, raja lalu memerintahkan para pengawalnya untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas dengan segera berkendara transportasi kuda. Rombongan Raja Harun pun membuat heboh para penghuni desa dan tetangga di sekitar rumah Abu Nawas tersebut. Sementara itu, Abu Nawas terlihat masih santai di rumahnya dengan duduk dengan handuk yang melilit di tubuhnya karena mau mandi, masih bau kecem. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta raja tiba di rumah Abu Nawas dan langsung menyapanya. Abu Nawas pun melilitkan handuk di badannya. Melihat penampilan Abu Nawas yang agak nyeleneh itu membuat sang raja menahan tawanya. "Siapakah kamu?" tanya raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan menyela dan berbisik kepada Raja Harun bahwa itulah yang bernama Abu Nawas yang ada di hadapan Baginda. Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh juga. "Saya adalah Dewa Bumi, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan yang menyeleneh juga. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini. Bisa enggak kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas menantangnya. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat Raja Harun kagum dan terheran-heran. "Ampun Paduka yang mulia, untuk membesarkan mata prajurit Baginda Raja itu sebenarnya adalah tugas Dewa Langit. Dan perlu diketahui, saya ini adalah Dewa Bumi yang hanya bertugas membesarkan bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas adalah tugasnya Dewa Langit," kata Abu Nawas dengan pedenya, sehingga sang raja pun tertawa. Kemudian raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita pun, ketika Abu Nawas tiba di istana kerajaan, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya ada mereka berdua, raja dan Abu Nawas. Tak lama kemudian datanglah istri raja, yaitu Permaisuri, membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Boleh juga saya kerjain Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong kamu bagi 5 telur ini kepada 3 orang, yaitu saya, kamu, dan Permaisuri secara adil.
tanpa ada yang dipecah, kata Raja Harun. Bisa nggak Abu Nawas? Coba. Tentu saja pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras, kaget. Aduh, gimana ini ya? Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. Satu telur ini bisa untuk Baginda, karena Baginda Raja kan sudah memiliki 2 telur, ya kan? Ya toh. Kemudian 1 telur itu untuk saya, ya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur Baginda. Terakhir 3 telur ini jatahnya untuk permaisuri, karena beliau kan sama sekali tidak punya telur, ya kan? Gimana Baginda? Seperti itu adil kan? Menjawab jawaban tersebut, sang raja diam sejenak, berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban dari Abu Nawas, dan membuatnya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Oh, kamu cerdas Abu Nawas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas itu, aku akan memberi hadiah uang yang banyak untuk kamu, ungkap Raja Harun sambil tertawa lepas. Sejak saat itu pun Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya, sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas, sekaligus sebagai teman penghibur, sekaligus sebagai rame-rame, sekaligus sebagai pengambil keputusan yang sulit, sekaligus sebagai pembantu memberikan solusi yang sulit, sekaligus sebagai teman bermusyawarah. Oke, sekian cerita kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Tetaplah bermanfaat untuk sesamanya dan bermanfaat bagi orang lain, karena bermanfaat adalah suatu kemanfaatan. Iya kan? Bener kan? Iya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Please like, subscribe, and comment.